Pak Jokowi ini dianggap cawe-cawe pada pemerintahan Pak Prabowo. Mungkin karena ada Gibran di sana. Mungkin karena banyak menteri Pak Jokowi dulu yang masih bercokol di kementerian yang dipimpin dalam kabinet merah putih. Tapi apa sih salahnya cawe-cawe? Emang kenapa? Masalah buat lo. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Cawe-cawe. Ini sebenarnya agak lucu waktu Pak Prabowo itu sempat menanyakan, Pak, cawe-cawe itu apa sih Pak? Bahasa apa sih? Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Maksudnya apa? Artinya? Ikut-ikutan. Padahal namanya Prabowo Subianto. Mungkin karena Pak Prabowo ini lebih tulen Pak Jokowi ya Jawanya ya. Jadi Pak Jokowi menjelaskan kalau cawe-cawe itu ikut campur Pak. Ini saat kayaknya lagi ngobrol santai seperti itu. Ada videonya. Dan Pak Jokowi bilang, iya loh, bukan saya yang cawe-cawe. Pak Prabowo loh yang cawe-cawe sama saya sampai datang ke Solo. Mau apa, mampir ke Solo, dia mau cawe-cawe. Bukan saya yang cawe-cawe. Nah itu katanya ya dimaksudkan ya Pak Prabowo ini kok sampai datang ke Solo mau cawe-cawe apa di Solo. Tapi itu bercanda. Tapi mengapa cawe-cawe ini jadi permasalahan? Bahkan saat kemarin itu dikatakan banyak orang ingin memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga mengatakan itu di hari pers ya kalau nggak salah ya. Dan terus kemudian dikomentari oleh salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP yang mengatakan ya harusnya mereka berdua ini nggak bareng karena matahari itu harusnya cuma satu, nggak bisa dua. Nah, tapi harus seperti apa sih? Dan mengapa cawe-cawe itu nggak diperbolehkan? Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan para netizen yang budiman. Mulai dari kembali ya, kemarin podcast Mbak Nana, bukan kemarin, beberapa waktu lalu podcast Mbak Nana juga menampilkan Pak Jokowi ini di interview dan juga sempat disinggung dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Banyak juga menteri kabinet merah putih datang ke rumahnya untuk katanya cuman kangen aja gitu, atau mungkin melepas rindu sama Pak Jokowi. Tapi netizen nggak bisa terima itu. Mana ada menteri seluang itu untuk kangen dengan Pak Jokowi dan tidak mendiskusikan sesuatu. Hingga banyak sekali netizen yang berpikir bahwasanya bisa jadi dia ke sana untuk menerima perintah dan Pak Jokowi ini cawe-cawe di pemerintahan Pak Prabowo. Seperti apa menurut Mas Denny? Keduanya itu bisa disalahkan. Maksudnya yang pertama kangen, ya nggak mungkin lah. Kangen video call juga bisa sekarang ini. Apakah kangennya ini seperti sepasang kekasih yang harus bertemu, berpelukan, dan terus melepas rindu dengan langsung bertatap muka? Saya pikir enggak lah. Tapi kita tahu politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Dan apa yang dikatakan adalah sesuatu yang bersifat formalitas. Nah, menjawab pertanyaan apakah para menteri ini menerima perintah dari Pak Jokowi itu juga absurd. Karena Pak Jokowi di sini itu sudah pensiun. Dan menteri-menteri ini juga orang-orang yang pintar, yang mana mereka pun itu akan mau diperintah. Kalau ternyata ya bukan dibayar ya, tapi hierarkinya tuh jelas. Mereka ini kan digaji, mengabdi, dan mereka jelas. Kalau mereka ternyata memang mau melakukan itu, mereka nggak perlu ketemu, tapi menerima perintah lewat telegram atau sesuatu yang nggak bisa dilacak. Betul nggak? Kalau sesuatu itu memang tersembunyi, kenapa kok sampai ketahuan oleh media? Nah, jadi artinya pertemuan tersebut memang tidak untuk disembunyikan. Pertemuan tersebut lebih daripada itu ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan yang ingin didapat adalah ya tadi itu, Pak Jokowi masih cawe-cawe. Terus, apa masalah buat lo? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau ternyata Pak Jokowi ini memberikan perintah, harusnya kita bertanya dong. Menteri ini di bawah siapa? Pak Prabowo. Nah, menteri ini masa nggak izin dulu Pak Prabowo saat menemui Pak Jokowi? Ya mungkin diizinkan. Bukan mungkin, pasti diizinkan. Karena mereka datang secara berkelompok, betul kan? Yeah. Dan atas nama menteri kan? Nah, jadi kalau itu boleh saya katakan bahwa ya mereka memang betul menerima perintah dari Pak Jokowi jika memang disuruh oleh Pak Prabowo. Ya terus masalahnya apa? Bukankah menteri harus nurut presiden? Dan saat presiden menyuruh untuk nanya ke Pak Jokowi menunjukkan arah, siapa yang harus diikuti? Ya Pak Jokowi. Atas perintah Pak Prabowo. Dan terus netizen ini masalahnya apa? Bukankah itu tetap hierarkis? Netizen menilainya mungkin menjadi ada dua kepala nih dalam. Makanya saya jelaskan, jika memang itu dua kepala, ini semua tidak akan terpublikasi di media sosial atau di publik. Berarti ini citra yang sengaja dibangun. Iya. Agar Pak Jokowi terlihat Jelas. cawe. Bukan, untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu masih bersama. Ini adalah pesan untuk menganulir berita yang dihembuskan oleh musuh-musuh politik mereka yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini berpisah. Bahwa IKN itu sudah tidak akan dilanjutkan. Dan hari ini, Presiden Recep
Tayyip Erdogan ya, betul ya saya ngomongnya, atau Tayyip Recep Erdogan. Presiden Erdogan dari Turki datang bersama istrinya ke Indonesia dan beliau mengatakan bahwa Turki akan mendukung IKN, bahkan akan memberikan industri konstruksi mereka yang terbaik untuk membantu berlangsungnya IKN. Beliau mengatakan itu dengan jelas. Nah, terus sekarang orang apalagi yang akan kau dustakan? Jokowi Prabowo tetap bersama dan IKN tetap dilanjutkan. Sedangkan ya kalau kita lihat YouTube-nya Pak Chandra Teja itu kan bilangnya kan kaum lobet dan anak abah ini pengennya kan IKN itu gagal dan Prabowo dan Jokowi ini dipisahkan. Jadi kalau saya katakan ya itu sesuatu yang nggak mungkin, nggak akan terjadi. Berbicara tentang siapa itu? Erdogan, ya kan? Apakah itu juga salah satu, mungkin kan banyak juga tuh di kolom komentar terkait IKN ya, gitu, mumpung tadi disenggol IKN sedikit. Mana Pak investor asing yang katanya mau ngebantu untuk membangun IKN? Apakah itu salah satu mungkin yang janji zaman Pak Jokowi zaman dia memerintah untuk mendatangkan investor asing, salah satu tiba-tiba datang Pak Erdogan? Ya betul, itu salah satunya. Ini bahkan sengaja untuk membungkam cangkem-cangkemnya orang kayak Rocky Gerung yang mengatakan di bawahnya tuh IKN ke dia kan ngomong tuh ke mana namanya, Amerika, ke China, kemana ditolak. Akhirnya memaksa si siapa namanya, para oligarki ini untuk membantu di situ dengan ya itu tadi pertukaran proyek-proyek strategis nasional yang diperuntukkan untuk mereka. Nah, maka saya katakan bahwa iya ternyata IKN masih dilanjutkan dan ternyata investor asing itu memang ada datang ke sini. Dan ini pun ini investornya itu dari Turki yang mana itu sering secara pencitraan atau secara citra itu dekat sama gengnya para pendukung Mas Anies ini tadi. Nah, balik lagi ke cawe-cawe ya. Iya. Kalau misalkan memang pada akhirnya Pak Jokowi dituding cawe-cawe, tapi apakah bukannya memang sejak awal di saat Mas Gibran ini naik jadi seorang wakil presiden ya, Pak Jokowi sudah pasti ada cawe-cawe nggak sih di kabinet ini? Itu sebuah hal yang pasti ya. Saat Pak Prabowo mengatakan ini adalah keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi pasti akan cawe-cawe. Lah terus apa masalahnya dengan Pak Jokowi cawe-cawe kalau Pak Prabowo nggak masalah? Mau merukyah Pak Prabowo? Mau menyadarkan Pak Prabowo? Atau apa? Nah kalau presidennya aja mengizinkan itu untuk terjadi dalam sebuah porsi yang pantas ya. Nah terus kenapa? Saya pikir kalau kita ngomongin Jokowi, saya kan boleh bilang bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan itu cawe-cawe di pemerintahnya Pak Jokowi. Nah terus kalau Pak Jokowi membutuhkan bantuan dari beliau, so what? What is your problem gitu loh? Apa masalah lo gitu? Dan saya pikir ini semua hanyalah sebuah narasi sesat yang diangkat oleh ya orang-orang yang nggak rela dengan apapun yang terjadi di Indonesia saat ini. Terkait pesan Pak Jokowi sama Mas Gibran, Pak Jokowi juga sempat ditanyakan apa sih, sering memberikan nasihat nggak sih sama Mas Gibran? Pak Jokowi bilang enggak, paling cuman pesannya cuman apa kemarin? Ojo kemajon. Ojo kemajon. Ya. Yang mana orang-orang berpikir nggak mungkin lah, Pak Jokowi kan secara bapaknya dan sudah pernah jadi presiden juga, masa nggak pernah sama sekali ngasih masukan, mungkin setiap hari bahkan mereka teleponan dan juga mungkin mengarahkan kebijakan yang ada di Republik ini sekarang. Gimana menurut Mas Deddy? Itu sama kalau kayak misalkan kita ditanya oleh misalkan istri kita seperti itu ya. Kemarin kamu keluar kemana? Nah, kalau kita ngomong keluar sama teman kita, nanti pasti ditanyakan temannya siapa. Nah, makanya mendingan nggak usah ngomong kita pergi sama teman kita. Jadi karena kita tahu, apalagi penanyanya perempuan kan di sini kan. Nah, karena Pak Jokowi itu pintar dan waras. Dan yang dihadapi adalah Najwa Shihab. Saat ditanya, apakah Bapak nggak pernah memberikan nasihat kepada Mas Gibran? Nah, beliau pasti akan jawab, nggak pernah. Karena kalau dia jawab pernah, pasti ditanya, nasihat seperti apa, Pak? Apakah nasihatnya misalkan seperti pencitraan seperti Pak Jokowi? Nah, itu kan akan salah lagi gitu loh. Udah mirip Najwa belum tadi suaranya? Nah, maksud saya di sini tuh kayak, netizen ini maunya apa gitu loh. Ini kan panggung depan politik. Nggak akan mungkin orang ini akan ngomongin sesuatu seperti apa adanya. Tapi kalau saya ditanya, ya pasti beliau ini pun ke Pak Prabowo aja ngasih saran, apalagi ke anaknya. Bahkan setiap langkahnya pun mungkin akan nelpon bapaknya. Tapi terus apa masalah lo? Iya kan, kalau memang Pak Jokowi ini adalah bad influence, ya so buktikan itu. Silahkan buktikan saja. Seperti itu. Nah kalau sekarang semua orang mempertanyakan, misalkan menanyakan apakah artis secantik misalkan Pevita Pierce saat mau tidur wajahnya seperti itu atau enggak, ya dia kan make up saat dia di syuting. Atau misalkan aktor ganteng yang seperti Jeffrey Nicole gitu, wah kelihatan ganteng dan sebagainya, ya dia kan pasti berdandan ya. Mungkin kalau Pharrell mau tidur tetap ganteng kali ya. Tapi maksudnya di sini tuh, ya ini kan dunia pencitraan memang, dan it's okay dengan pencitraan. Oke, tapi kalau kita bilang ya,
ini kan banyak juga netizen yang nyinyir bahwasanya ya kalau begitu gimana Pak Jokowi ini memberikan saran ke Mas Gibran juga, dan bahkan juga dia bisa mungkin memberikan saran ke Pak Prabowo. Ini sama aja pemerintah ini diatur sama 3 orang ini dong, bukan cuma presiden. Saya Presiden bahkan Pak katakan 4 orang sama Pak LBP. Nah terus balik lagi, lu mau apa? Bahkan kita boleh bilang kita harusnya bersyukur, karena sekarang yang ngatur itu ada lebih dari 1 orang. Nah sekarang pertanyaannya kan balik lagi, lo presiden harusnya independen dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, yuk kita ngobrol yuk. Kalau ternyata memang independen, presiden kayak kemarin itu, nggak mungkin terus Bu Mega akan bilang ini adalah petugas partai. Bahkan ini jauh lebih baik dibandingkan kalau dulu itu mungkin saja ya ketua partai akan ikut cawe-cawe juga atas apa yang diperintahkan oleh presiden. Jadi come on, jangan naif gitu loh. Kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini ya harus disematkan ke konteks yang tepat dan kita melihat secara objektif. Oke, bahkan ada yang juga yang berpikir, ini netizen lagi nih ya, netizen yang berpikir bahwasanya kan Pak Jokowi juga bilang menteri datang ke rumah ya cuman kangen aja ya dan pengen mengabarkan, cuman ada dipotong tuh pas mengabarkan, Pak Jokowi tidak melanjutkan. Bahkan banyak yang mengira mengabarkan apa tuh, apakah mengabarkan proyek-proyek yang sekarang ketahuan dan tidak berjalan atau seperti apa? Oh iya, kalau saya pikir pasti beliau ini mengabarkan tentang bagaimana korupsi-korupsi di masa lalu yang coba untuk disembunyikan dan mulai diketahui dan harus disembunyikan dengan cara seperti apa lagi. Itu kan yang lu mau? Dasar kepala lu PA. Harus buka baju nih. Jadi kalau saya bilang, aduh, come on lah. Kalau kalian berpikir seperti itu, itulah yang terjadi. Kalau dalam Muslim itu adalah, aku adalah apa yang hambaku sangkakan. Nah jadi, hati-hati menggunakan pikiran kita. Karena itulah yang akan mewujud. Tapi sayangnya mewujudnya ya di alam halusinasi yang kalian ciptakan ini tadi. Jadi kalau boleh saya katakan ya saat ini kita memiliki orang-orang yang berkoordinasi. Ada Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini adalah 4 orang yang saat ini itu jelas-jelas menjadi nahkoda kemana arah bidak negara kita ini sedang menuju. Like it or not, itu yang terjadi. Kalau nggak suka, kabur dulu aja. Sono-sono. Masuk sedikit ke IKN ya. Tapi soalnya ada juga Pak Jokowi ditanya tentang IKN yang dimana Pak Jokowi juga selalu bilang saya bakal mengawal IKN. Cuman kan pas di wawancara Mbak Najwa juga bilang ya sekarang dia udah bukan pemerintahan, IKN tetap harus berjalan karena itu juga mandat dari Pak Presiden Soekarno yang mana pendiri bangsa, dan juga sudah disahkan secara undang-undang ya, apa peraturan sih jatuh, peraturan presiden apa undang-undang sih, ya pokoknya ada peraturan sudah dibikin, jadi walaupun tanpa diawasi pun IKN ini sudah berjalan. Cuman dengan dia bilang seperti itu, banyak orang juga menyangka bahwasanya sebenarnya dia masih benar-benar mengawasi IKN karena mungkin IKN ini sudah akan gimana ya bahasanya, jadi bukan akan dibagikan ya maksudnya, karena IKN ini sudah banyak terlibat dari anak buahnya Pak Jokowi yang oligarki itu sudah banyak terlibat di IKN, jadi nggak mungkin Pak Jokowi ini melepas penglihatannya dari IKN dan akan terus ikut campur dalam pembangunan IKN. Ya bagus dong. Emang kalian pengen IKN kayak hambalang terus ada Jokowi buat disalahkan? Kenapa nggak malah akan mubazir? Kalian pengen kayak di mana waktu Pak Harto dulu membangun daerah di dekat Bogor itu? Jonggol. Kalian mau Jonggol part 2, part 3. Kalian mau kayak hambalang. Jadi kalau saya pikir, ya malah itu yang harus dilakukan agar nggak terjadi. Nah sekarang kalian ini sesat pikir menginginkan IKN itu gagal. Padahal IKN itu adalah mandat sejak zaman Pak Soekarno. Terus kalian ini tinggal di negara Indonesia bagian mana? Jakarta. Ya mungkin kebanyakan warga Jakarta, Mas Den. Ya iya, tapi kan itu tadi, sesat pikir. Ya artinya kan ini adalah kewajiban dan Pak Jokowi yang udah nggak digaji presiden aja, dia masih harus melanjutkan itu. Nah tapi kan dengan seperti itu artinya dia dapat ceperan-ceperan dari para elit, iya udah buktiin aja gitu loh. Kan ceperan-ceperan pun ini bentuknya uang, perlu dipindahkan atau perlu ditransfer. Dan Pak Jokowi ini kan bisa, dia kan sudah jadi rakyat biasa, walaupun ya rakyat biasa yang spesial ya. Tapi beliau ini sudah nggak seperti presiden dulu. Kalau mau diadili, ya monggo. Tapi isopora, bisa atau enggak? Karena butuh bukti-bukti. Dan ini memang harus dikasuskan. Nah kalau nggak bisa, ya udah. Ini kayak omon-omon. Banyak juga yang menilai ya nggak bakal bisa. Kan sekarang Pak Jokowi wakil presiden. Nah ya kan saya udah ngomong. Lah emang bener kalau gitu. Ya sudah lah kalau gitu ya seperti itulah. Politics play ya seperti itu. Terus jangan komplain. Mau apa? Mau gimana? Dan kalian belain seperti itu. Emang terus dikasih keanggotaan PDIP dengan gratis. Berarti secara nggak langsung itu memang orang-orang yang belum move on aja menurut Mas.
Dulu Mas Ganjar, ini saya lihat juga dari kontennya Pak Chandra Teja itu, bahkan saat Pak Jokowi dulu itu masih memerintah, beliau juga belum, ya pokoknya melihat Pak Jokowi ini belum mulai ke arah sana ya. Beliau bahkan mengajak pengikutnya ini pergi ke titik nol di IKN. Memuji-muji, dan dulu semua anggota partai PDIP itu memuji-muji dan menginginkan IKN ini terwujud. Lah terus kenapa setelah Pak Jokowi meninggalkan, kenapa kok mereka jadi? Oh, yang siap berkantor di IKN juga ya? Semuanya. Kenapa? Berarti berarti benar kan ini harus TBK. Nah itu ada di konten saya yang lainnya. Tapi artinya seperti itulah politik. Kalau ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Dan itu semua adalah apa kata Bu Ketum. Ya semua ketum ya kalau menurut saya. Nah ini kan absurd kan. Dulu pas Pak Jokowi itu masih sejalan, IKN didukung. Tapi setelah ya beliau sekarang bareng sama Pak Prabowo dengan Gibran jadi wakilnya, dicari-cari kesalahannya, terus dicari-cari. Jadi konklusinya ini terakhir ya. Baik, konklusinya menurut Mas Didi Darko, selama Pak Jokowi cawe-cawe, justru masa depan Indonesia ini akan jauh lebih baik dan lebih terarah. Iya. Tapi cawe-cawenya ini kan ada porsinya. Dan Pak Prabowo tahu itu. Dan yang kalian harus tahu, Pak Jokowi itu nggak akan bisa cawe-cawe. Meskipun anaknya wakil presiden. Jika Pak Prabowo nggak izinkan. Yang artinya ini semua keinginannya Pak Prabowo Subianto. Kalau presiden udah mau, lu rakyat mau apa? Udah. Nah, udah ya. Jangan lama-lama. Cepet pinter. Seperti itu Science Seekers, dan semoga ini membuka wawasan kita untuk nggak terlalu naif memandang politik ini seperti yang ya dikisahkan oleh mereka ini tadi. Mereka kadang menyebut partai wong cilik, mereka kadang menyebut menyerap aspirasi rakyat. Tapi apapun itu, kalau ternyata dianggap nggak sejalan, ya sudah, apapun itu menjadi lawan. Apakah ini bijak atau tidak? Tulis komentar di bawah sini. Terima kasih, dan untuk kalian yang belajarkan kartunya, silakan hubungi nomor saya di bawah sini, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.